Sebentar. Okay. I want everybody to prepare a text, one in English, one an English text, and one an Indonesian text. Just take a short text, yeah, containing 3 or 4 sentences. Kalimat-kalimat ini memiliki satu message yang komprehensif ini, ya. Seorang interpreter itu akan bertemu dengan begitu banyak orang yang memiliki pronunciation dan aksen yang berbeda-beda, gitu, ya. Jadi kita coba challenge seperti itu. Nah, untuk yang pertama masih tetap saya yang akan, untuk yang berikutnya bersiap semuanya bisa jadi speaker maupun jadi interpreter, ya. Are you ready? Untuk interpreter yang pertama, Tasya, are you there, Tasya? Yes, ma'am. Oke. Santai aja semua ya. Jangan dibawa tegang karena ini kita sedang berlatih dan coba mengumpulkan pengalaman ya dari simulasi-simulasi ini. Teman-teman sambil mencari teks, sambil juga atau menyimak sesi saya akan bacakan teksnya satu kali, kemudian yang kedua kalinya bisa mulai interpreting ya. Ini saya sambil admit teman-teman yang belum masuk. Oke, Tasya. What is critical thinking? Critical thinking is the ability to clearly analyze, understanding the logical connection between ideas. Critical thinking has been the subject of much debate and thought since the time of early Greek philosophers such as Plato and Socrates, and has continued to be a subject of discussion into the modern age. For example, the ability to recognize fake news. Sebentar ya.
Okay. Semuanya, Mem. Enggak, nanti saya bacakan apa yang saya bacakan itulah yang kamu kan ya. Saya akan potong-potong. Oke. What is critical thinking? Apa itu berpikir kritis? Critical thinking is the ability to think clearly and rationally. Berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk berpikir secara clear, apa ya? Clearly, clear. Secara jernih dan rasional. Understanding memahami apa tadi, maaf. Understanding the logical connection. Memahami logical dan ide. Okay. Saat Yunani seperti Plato dan sejak masa awal filsuf Yunani ya, sejak awal filsuf seperti Plato dan Socrates. Oke, lanjut ya. And has continued to be a subject of discussion. So, and has continued to be a subject of discussion into the modern age. Dan terus menjadi dan terus berlanjut menjadi subjek Apa? Subjek diskusi sampai masa modern. Good. Okay. For example, the ability to recognize fake news. Seperti contohnya untuk mengetahui berita bohong. Okay. Fake news. For example, the ability to recognize fake news. Contohnya kemampuan untuk mengenali atau mengetahui berita bohong.
Oke, good. Ya, coba kita review dari awal lagi. What is critical thinking? Apa itu berpikir kritis? Critical thinking is the ability to think clearly and rationally. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir jernih dan rasional. Understanding the logical connection between ideas. Memahami hubungan logis antar ide. Critical thinking has been the subject of much debate and thought since the time of early Greek philosophers such as Plato and Socrates. Critical thinking, pikir kritis, telah menjadi topik perdebatan dan pemikiran sejak masa awal Yunani seperti Plato dan Socrates, and has continued to be a subject of discussion into the modern age, dan terus berlanjut menjadi topik diskusi hingga ke masa modern. For example, ability to recognize fake news, contoh kemampuan mengenali berita bohong atau kemampuan untuk mengetahui berita bohong, ya. Oke, what do you think, Tasya? Pertama, saya susah ngingetnya. Bukan buat nginget maknanya sama mem. Terus kalau misalkan iya, tapi aku terus kata Man kan kemarin bisa pakai simbol atau diskat, tetap nggak bisa gimana gitu, jadi lama. Jadi aku susah lama otot gitu. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, memang butuh proses, tidak bisa sekali, harus dilakukan berkali-kali sampai ketemu formula yang paling nyaman dan sesuai dengan. Nah, itu seperti karakter ya, seperti kepribadian masing-masing kalian itu nggak bisa kemungkinan ya, bukan nggak bisa, kemungkinan memiliki cara dan sistem yang berbeda, simbol yang berbeda-beda, mana yang paling sesuai untuk diri masing-masing. Oke, ada lagi? Udah, mungkin mem kesusahannya di situ aja. Kalau untuk vocabulary familiar ya, cukup familiar? Iya, cukup familiar. Cukup familiar. Kalau untuk aksen dan pronunciation, kamu tidak terlalu tidak terlalu kesulitan? Enggak, mem. Enggak, lumayan ya? Udah mengerti ya. Oke. Oke. Coba kita dari teman-teman yang lain ya, di mana saya juga tidak tahu teks yang sudah kamu siapkan itu apa. Oke, speakernya yang baca teksnya artinya Anida, Anida Nur. Halo Anida. Ada. Wah. Adanya seperti tiadanya. Oke, let's check Desti. Desti Anggraheni, are you there? Yes, ma'am. Oke, Desti, sudah siap dengan teksnya? Teks. Untuk kamu boleh pilih ya, mau yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, salah satu saja. Hah? Bahasa Inggris. Oke, so English text ya. Ya. Oke, untuk interpreternya kita lihat Fatimah Zahro. Are you there, Fatimah Zahro? Iya. Oke. Speaker. Oke, Desti, kamu bisa bacakan teksnya dulu sekali sambil Fatimah menyimak dan maybe take notes ya, mana yang bagian-bagian mana yang
perlu untuk di noting? Iya, Ma'am. Oke. Ini Desti bacain yang teks Inggrisnya, Ma'am. Yes. Langsung aja, Ma'am. Yes. Intensive reading is a technique of reading serious, understand the content of the day. Intensive reading is the careful study and handling of the reader on a short reading of about 2 to 4 pages. While the understanding of intensive reading ability is an ability to understand in detail the contents of the reading completely, accurately, critically on a fact, concept, opinion, idea, experience, feeling, and message. Oke. Fatimah, kamu baik ke Tasya? Tadi putus-putus? Di saya putus banget malah. Putus banget, aduh. Tasya? Sorry Tasya. Desti? Ya. Coba semoga tidak putus-putus ya. Supaya Fatimah bisa. Oke. Intensive reading is a technique of reading seriously to understand the content of reading. Reading is the study entailed hand the reader on a short reading of about 2 to 4 pages. While the understanding of intensive reading ability is an ability to understand in detail the contents of the reading completely, accurately, and critically on a fact, concept, opinion, idea, experience. Oke. Ya, masih ada bagian yang putus tapi sudah cukup tertangkap ya. Fatimah? Iya, Bu. Iya, belum. Iya. Kita latihan ya. Kita latihan challenging yang mungkin ada. Oke. Silakan dibaca, potong di bagian yang pas ya. Yang terlalu panjang. Oke, Ma'am. Intensive reading is a technique of reading seriously membaca intensif merupakan
Membaca intensif merupakan pembelajaran yang cermat. Bisa, sama bisa ya. Jadi misal, listen to me carefully. Dengarkan dengan seksama, kan gitu ya. And detailed handling of the reader. And detailed of the reader. Dan nanggung ya. Membaca intensif. Membaca intensif merupakan pembelajaran yang cermat dan terperinci dalam handling of the reader. Handling of the reader. Handling apa ya? Saya nggak tahu. Handling of the reader apa tadi? Handling of the reader of short text ya. Desti? Short reading. On a short reading. Handling of the reader. Ya, masalahnya diputus. Reading. On a short reading. On a short. Iya, Ma'am. Ya. Oke, gimana, Ma? Iya, Ma'am. Diulang dari awalnya. Yang membaca intensif merupakan pembelajaran yang cermat dan terperinci dalam melakukannya hand of the reader on a short reading. Kurang tahu, Mem. Kurang. Apanya? Yang mana? Handling of the reader on a short reading. Handling of the reader on a short reading. Ya, kira-kira. Handling of the reader, penanganan pembaca bukan? Kira-kira pembaca harus ditangani enggak? Enggak. Atau bisa juga ketika para pembaca atau para pembaca diberikan handling ini bisa juga diberikan diberikan bacaan
pendek atau saat para pembaca diberikan bacaan pendek. Ya. Membaca intensif merupakan pembelajaran secara seksama dan perinci ketika para pembaca diberikan bacaan pendek. Iya, Ma'am. Oke. Oke, lanjutkan Desti. Masih ada lagi? Masih, Ma'am, satu paragraf. While the understanding of intensive reading ability. While the understanding of intensive ability. Desti? The being ability. Yeah. Terputus-putus ya? Teman-teman yang lain terputus-putus atau bisa mendengar dengan jelas? Iya, di saya putus-putus, Ma'am. Putus-putus. Coba di apa suara saya masih jelas nggak, Mem? Suaranya putus-putus ya? Coba diulangi lagi. Okay. While the understanding of intensive reading ability jelas nggak, Mem, suaranya? Jelas, jelas. Ini Silakan. langsung saja. While the understanding of intensive reading ability ya tadi ya. Ya. Iya. Sedangkan pemahaman tentang kemampuan membaca intensif. Good. Yes. Is an ability to understand in detail the content of the reading. Adalah kemampuan. Is an ability to understand in detail the content of the reading ya. Yes. Ya. Kamu bisa memorize itu luar biasa. Take a note, Ma'am. Take note. Berarti kamu menulisnya cepat sekali ya? Iya. Oh, good. Dari yang sedangkan ya, Ma'am. Sedangkan pengertian kemampuan membaca intensif adalah kemampuan memahami secara detail dari isi bacaan. Oke. Lanjut. Completely, accurately, and critically on a fact. Yes, sampai di situ dulu. Maaf, keputus dari yang ini, habis completely. Oke. Completely, accurately, and critically on a fact. Completely, secara lengkap, akurat, dan kritis terhadap fakta. Good. Concept, opinion, idea, experience, feeling, and message. Yang konsep itu masih lanjutannya ya? Iya. Iya. Oh, kritis terhadap suatu fakta, konsep, pendapat, gagasan, ide, dan pesan. Oke, good. Masih ada, Desti? Experience, feeling, and message. Oh, ya. Pengalaman,
experience, feeling, dan message. Pengalaman, perasaan ya, perasaan dan pesan. Oke. Udah, Mem. Udah. Sudah selesai. Oke. Coba Desti, kan kamu yang baca teksnya ya, jadi kamu sudah lihat teksnya. Bagaimana product interpreting Fatimah secara in terms of accuracy? Pesannya akurat atau tidak yang disampaikan tadi? Melainkan akurat, cukup akurat ya. Oke, ada lagi? Udah, ya. Mem. Gitu. Oke, kalau Fatimah, bagaimana Fatimah menurutmu pengalaman kamu melakukan interpreting barusan? Saya masih agak deg-degan, Mem. Deg-degan, kalau deg-degan itu psychological. Oh, ini saya masih suka nginget-nginget artinya juga. Oh, masih dari vocab gitu. Ya, it's normal ya. Berarti language itu berkait dengan language automaticity, ya. Language automaticity itu kayak misalnya gini. Ada yang suka nonton, misalnya nonton apa drakor atau anime Jepang? Ada yang suka? Atau kalau nonton bahasa Inggris, film bahasa Inggris, ketika subtitle-nya belum muncul, tapi kamu sudah tahu kata-kata apa yang mau disampaikan, itu berarti language automaticity-nya sudah jalan, ya. Nah, kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Fatimah, masih mikir ini tuh artinya apa gitu ya, atau yang cocok yang mana gitu ya. Kalau kan satu kata itu bisa banyak maknanya ya, mana yang cocok itu bisa sesuai dengan konteksnya. Nah, kalau masih ada proses, semuanya melalui proses seperti itu, tapi ada proses cepat dan ada yang prosesnya lambat kan gitu ya. Kalau prosesnya lambat, cepat, artinya language automaticity-nya sudah cukup baik. Teman-teman, ini waktunya sudah mau habis, nanti lanjut link berikutnya ya, di link yang sama, sesi berikutnya. Nah, oke. Nah, kalau yang lambat, artinya language automaticity-nya masih perlu untuk diasah terus. Nah, bagaimana caranya untuk lift up atau mengaktifkan atau meningkatkan language automaticity itu, yaitu tadi dengan semakin banyak melakukan exposure, papar ya, papar diri kita dengan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Menambah wawasan juga ya, karena wawasan itu membentuk konteks kita ya, yang membuat kita nyambung ke konteks itu adalah wawasan. Jadi seperti itu ya, banyak exposure, sering-sering nonton, sering-sering